rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kesempatan hari ini kita akan masuk ke poin yang baru, yaitu Bai'atul Aqobah Tsaniyah, Bai'at Aqobah yang kedua, perjanjian Aqobah yang kedua. Setelah kemarin kita bahas di sebelum Mus'ab bin Umair dibahas, itu kita bahas tentang Bai'ah Aqobah yang pertama. Kalau dibahas tentang Bai'atul Aqobah pertama, itu kita bahas ketika para jemaah haji, mereka diantaranya dari Yathrib, Madinah ya. Mereka ketika di musim haji datang ke Makkah, kemudian Nabi berdakwah. Sekitar ada 12 orang. 12 orang, 2 dari Aus dan 10 dari Khazraj. Dan di antara mereka di tahun itu, di tahun ke-12 kenabian. Tahun ke-12 kenabian, mereka dari Khazraj, di antaranya As'ad bin Zurarah dan kawan-kawan. Semuanya ada 12, mereka berbaiat di depan Nabi ya. Di hadapan Nabi di Aqobah. Di antara baiat yang dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di antaranya sahabat Ubadah bin As-Samit. Beliau sahabat yang ikut dalam bai'ah Aqobah pertama ya. Ubadah bin As-Samit, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kami berbaiat kepada Rasul. Yang pertama, Allah tusyriku billahi syai'a. Jadi baiat Aqobah pertama itu kalau diperhatikan ini jangan melakukan perkara-perkara yang masuk ke dalam kategori maksiat. Yang pertama, jangan melakukan kemusyrikan. Allah tusyriku billahi syai'a. Jadi Nabi menegaskan kepada 12 orang itu ya, agar kalian jangan musyrik kepada Allah sedikit pun. Yang kedua, wala tasriku, kalian jangan mencuri. Wala tasriku, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Jangan musyrik, jangan mencuri, jangan berzina. Dan keempat, wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak. Karena mungkin di zaman itu masyhur ketika ada anak perempuan yang lahir, itu banyak yang dibunuh. Itu jangan membunuh anak. Kemudian yang lain-lainnya, intinya jangan bermaksiat. Intinya jangan bermaksiat. Faman waffa minkum fa ajruhu 'alallah. Kalau kalian menepati itu semua, maka pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu wa man asaba min dzalika syai'an summa satarahu Allahu fa huwa ilallah insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau melanggar janji itu nanti dipasrahkan kepada Allah semuanya. Kalau Allah mau memberikan ampunan, maka Allah maafkan. Tapi kalau Allah mau menyiksa, Allah pun akan menyiksa kalian yang melanggar itu. Fabaya'nahu ala dzalika. Akhirnya kami pun berbaiat kepada Nabi atas kesepakatan itu. Nah, itu baiat Aqobah yang pertama. Jadi baiat Aqobah yang pertama itu kan ada 12 orang. Ada dari Aus, Khazraj, 2 orang Aus, kemudian Khazraj sisanya ada yang berbeda pendapat yang lainnya. Belasan ada yang mengatakan itu, tapi intinya tadi ya, jangan musyrik,
jangan mencuri, jangan membunuh anak, jangan berzina dan lain sebagainya. Itu di baiat Aqobah pertama. Ketika melaksanakan ibadah haji, itu ya. Jadi orang Yasrib, Madinah datang ke Mekah melakukan ibadah haji, tapi di situ Nabi berdakwah. Kemudian setelah itu kita bahas dulu itu ya, atau kemarin tentang masuk atau dai dari Nabi, yaitu Mus'ab bin Umair. Nah, hari ini kita akan bahas yaitu Bai'atul Aqobah Tsaniyah. Jadi Bai'at Aqobah yang kedua. Dan ini lebih penting lagi. Karena ini semakin bertambah orang per orang. Bahkan di kitab yang baru nih, Sirah Nabawiyah ala ma ja'a fil Qur'ani wa sahih sunnah, Syekh Sa'ad bin Rashid Abdul Aziz Asy-Syabrami hafizahullahu taala, beliau menjelaskan seluruh nama-namanya dijelaskan di sini. Sampai ada beberapa puluh ya di antara orang-orang yang siap berbaiat di hadapan Nabi di saat itu ya. Nah, itu akan kita bacakan nanti sedikit. Baik, di sini dalam kitab Lu'lu' Maknun diawali dengan beliau menjelaskan ketika musim haji sudah dekat. Jadi musim haji tahun berikut pada tahun ke-13 kenabian. Kalau tadi kan 12 ya. Dari Baiat Aqobah pertama itu kan tahun ke-12 kenabian. Bukan hijrah karena belum masuk ke hijrah. Jadi tahun ke-12 kenabian mereka melakukan Baiat Aqobah pertama. Nah, ketika masuk musim haji di tahun ke-12 tahun ke-13 lil bi'tsah dari kenabian. Jadi Nabi Muhammad usia 40 tahun. Nah, 13 tahun kemudian. Berarti Nabi usia berapa? 53 ya. Dari usia 53 ini Nabi nanti mereka akan berbaiat kepada Nabi di usia Nabi 53 tahun. Dan tidak lama lagi Nabi kan hijrah nantinya. Karena selepas ini ya, selepas Bai'ah Aqobah yang kedua, walaupun isinya luar biasa, komitmen antara mereka-mereka itu dengan Nabi, tapi ternyata desakan orang-orang kafir Quraisy semakin kuat. Semakin ingin betul-betul ke Nabi itu ingin membunuh. Termasuk orang-orang Yasrib yang ini. Karena mereka membantu perjuangan Nabi. Maka tidak aneh selepas ini Allah memerintahkan hijrah. Maka pertemuan berikut baru kita akan masuk ke jilid kedua, yaitu tentang hijrah ya. Dan ini lebih dahsyat lagi karena semakin hari semakin kuat desakan, intimidasi, ancaman, bahkan pembunuhan. Makanya di Baiat Aqobah yang kedua ini luar biasa menjadi satu ukuran bahwa orang-orang Yasrib itu, orang-orang Madinah itu mereka siap ya untuk berjuang bersama Nabi di tahun ke-13 Hijriah. Karena 1 tahun itu sudah ada kerinduan ya. Jadi kerinduan orang-orang Yasrib ingin bertemu lagi dengan Nabi. Dan ternyata jumlahnya lebih banyak. Ijtama'a salasun wa sab'una rajulan minal ansor. Terkumpul sekitar 73 orang. Laki-laki ya. Minal ansor. Dari ansor. Nanti istilahnya ansor nantinya. Tapi ini masih dalam wilayah orang-orang Yasrib. Jadi ada 73 orang ansor. Dan mereka sambil mengatakan, hatta mata nazaru Rasulullah. Sampai kapan kita meninggalkan Rasul? Yutrodu fi jibali Makkah wa yakhafu. Dia diusir di lembah Makkah dan ditakut-takuti. Sampai kapan kata mereka ya? Ansor ini. Jadi mereka siap untuk saling menguatkan diri mereka untuk membantu Rasul. Fatawa'adu, maka mereka pun saling berjanji untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Karena cara yang terbaik itu ibadah haji ya. Ibadah haji mereka melakukan ibadah haji yang mungkin dengan ibadah saat itu, dan disitulah nanti akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ternyata mereka-mereka yang 73 itu bergabung keluar dari Madinah atau Yathrib bertemu dengan para haji-haji kaum mereka, bergabung semua ya di mana-mana gabung sehingga wahum khomsumiatin sampai ada 500 orang. Tapi tetap yang apa? Yang berbaiatnya itu yang tadi ya, 73 laki-laki plus nanti ada 2 perempuan nanti. Makanya betul baiat yang ini baiat yang luar biasa ya. Mereka sampai di Makkah bersama para jemaah haji, kemudian mereka pun menyembunyikan keislaman mereka. Menyembunyikan tetap keislaman mereka. Karena ada dakwah dari dulu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kan berdakwah di sana gitu ya, di Yathrib. Maka banyak orang-orang yang tertarik dengan sosok Nabi tenu mana gitunya. Akhirnya Mus'ab bin Umair juga ikut dalam perjalanan dari Yathrib ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang nanti ada perjanjian Aqobah kedua. Mus'ab bin Umair ikut ya bersama rombongan mereka itu. Jadi ikut juga gitu. Maka ketika singgah di Makkah, akhirnya Mus'ab pertama kali ya mendatangi rumah Rasul. Karena tidak jauh rumah Rasul itu. Dan mulai mengabarkan kepada Rasulullah tentang keberadaan Ansor dan percepatan penyebaran Islam di sana. Dan mengisahkan tentang kabilah-kabilah Yathrib. Dan di situ ada yang semakin kuat, semakin kuat. Dan semakin siap ada yang membela, maka saat itu pun Rasul merasa berbahagia dan berdoa untuk kebarokahannya. Itu ya. Nah, kemudian di sini ketika 73 orang itu mulai bersama untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari tasyrik di sini ya. Hari tasyrik fi ausati ayyami tasyrik. Di hari-hari ketika melaksanakan ibadah haji, hari tasyrik, hajju ya. Hajju, penyembelihan. Di satu lembah Aqobah di daerah Mina, Jumratul Ula min Mina di daerah Mina, dan mereka bersepakat di situ ya untuk berbaiat di situ. Nah, kisahnya memang menarik hadirin wa iman. Di antaranya nanti ada 2 sosok orang atau sahabat. Pertama Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dengan Al-Barra bin Ma'rur. Karena begini, dalam baiat Aqobah kedua ini memang di antara mereka-mereka itu semakin kuat ingin ingin membela Nabi, mereka-mereka itu, tapi di sisi lain ancaman orang-orang Makkah itu semakin kuat. Ancaman orang-orang Makkah itu semakin kuat karena mendengar setiap di jemaah haji yang datang dari luar, bukan hanya dari Yathrib, dari manapun juga, itu terpengaruh oleh Nabi Muhammad. Apalagi ini sudah mereka sudah masuk Islam. Karena mereka sudah siap berbaiat. Nah ini kisahnya panjang ya. Ka'ab bin Malik dengan Al-Barra bin Ma'rur. Jadi kalau diringkaskan kata Ka'ab bin Malik, kami keluar untuk melaksanakan ibadah haji bersama kaum kami yang mereka semuanya seperti itu melakukan ibadah haji. Kami pun sholat. Kemudian kami bersama Al-Barra bin Ma'rur, berarti 2 ya, Ka'ab bin Malik dengan Al-Barra bin Ma'rur. Al-Barra bin Ma'rur itu adalah orang senior, tuannya kami, jadi yang dijadikan sebagai sesepuh. Ketika kami melakukan perjalanan, lalu kami keluar dari Madinah, lalu kami akhirnya singgah di Makkah, dan kami bertanya tentang Rasul di Makkah. Dan kami tidak tahu. Jadi Ka'ab bin Malik dengan Al-Barra bin Ma'rur belum tahu siapa Nabi. Mana Nabi Muhammad. Lam narahu qabla zalika, bahasa beliau. Kami tidak pernah melihat sebelum itu bagaimana wajah Nabi. Maka ketika ada seseorang dari orang Mekah menemui kami bertanya tentang Rasul. Maka orang tersebut, orang Mekah mengatakan, apakah kalian berdua tahu Muhammad itu? Maka kami pun mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah kami tidak tahu.
Maka dia balik bertanya orang Makkah itu, fahal ta'rifani al-Abbas sabna Abdul Muttalib ammahu. Apakah Anda berdua tahu Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya? Jadi Malik nanya, tahu tidak Muhammad? Tidak tahu. Langsung nanya, tahu tidak Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Ini kan pamannya ya. Tapi pamannya ingat, ini masih dalam keadaan musyrik. Masih dalam keadaan agama moyang di situ. Dan nanti beliau masuk Islam nanti lama di Fatu Mekah. Karena beliau itu membela, di saat itu membela Nabi nanti. Ketika ditanya apakah tahu Anda Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka akhirnya kami pun mengatakan, kami itu Ka'ab dan Al-Barra. Kami mengatakan, na'am, kunna na'riful Abbas. Ya, kami mengenal Al-Abbas. Berarti terkenal ya. Sosok Al-Abbas bin Abdul Muttalib di orang-orang Yasrib. Terkenal. Kenapa terkenal? Karena ini bin Abdul Muttalibnya. Bapaknya gitu. Bapaknya Al-Abbas itu kan terkenal. Abdul Muttalib itu orang yang sangat disegani. Karena beliau yang dulu memegang kunci Ka'bah. Di sejak zaman itu dulu ya. Termasuk Abrahah itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang memegang kunci kan Abdul Muttalib. Maka tidak aneh putra-putra Abdul Muttalib pun terkenal wabil khusus Al-Abbas. Jadi ketika ditanya Nabi Muhammad, mereka tidak tahu mereka berdua. Tapi kalau ditanya Al-Abbas ya tahu. Pamannya. Karena Al-Abbas itu kakak bapaknya ya. Kakak bapaknya Nabi. Yaitu Abdullahnya. Di Abdullah kakak beradik gitu. Jadi ada Abdullah, nanti ada Al-Abbas. Termasuk siapa? Abu Lahab. Abu Lahab pun dia kan kakaknya, uaknya kan. Kakaknya bapaknya, uaknya. Siapa nama Abdul Lahab? Abu Lahab. Abdul Uzza kan? Abdul Uzza, hamba berhala Uzza kan? Abdul Uzza namanya. Kalau Abdullah, ya Abdullah hamba Allah. Kalau Al-Abbas ini Al-Abbas. Nah, kembali ke sini. Kami mengenal siapa beliau dan beliau wa kana la yazalu yaqdumu alaina tajiran. Oh, ternyata dikenalnya itu dia sebagai seorang tajir. Beliau datang ke kami itu sebagai tajir. Tajir itu apa? Pebisnis. Karena memang orang Arab kan tidak ada tanah subur. Maka kehidupan mereka mayoritas untuk mempertahankan hidup mereka berbisnis. Jadi bisnis itu memang bagi orang-orang Quraisy itu sudah jadi kebiasaan. Bisnis itu. Jadi kenapa mereka tidak bertani? Ya mau tani di mana? Beda dengan di Yasrib. Beda dengan di Khoibar. Itu kan tempat-tempat yang subur. Kemudian di Taif. Itu kan tempat-tempat subur. Kalau di Makkah kan gersang. Sangat gersang. Makanya kehidupan mereka itu pasti sebagai tajir. Sebagai para pedagang. Dan itu nanti turun ke Nabi kita ya. Nabi kita sejak kecil nangon domba, mengurus ternak dari kaumnya. Setelah mulai remaja, beliau berbisnis kan bersama pamannya Abu Thalib. Terus sampai pemuda, sampai menikah pun. Sampai menikah kan mengambil barang dagangan Khadijah, terus memperdagangkan dagangan Khadijah dan lain sebagainya. Itu sampai berusia 40 tahun. Bisnisnya gitu. Dan bisnisnya kan masyhur ya, terkenal, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Makanya para ulama ahli sirah itu mencari kekhususan tentang bagaimana manajemen bisnis Rasul. Gitu. Tetapi Rasul itu kan, Muhammad itu berhenti bisnis ketika usia berapa? 40 tahun. Beliau berhenti usia 40 tahun. Kenapa berhenti? Karena ada misi yang lebih besar daripada bisnisnya, yaitu apa? Mengemban risalah. Jadi beliau mengemban risalah sebagai seorang Rasul. Maka ditinggalkan semuanya itu. Tidak lagi berbisnis. Kenapa? Bukan tidak bisa. Beliau itu terkenal. Tetapi dari mulai bisnisnya usia 40 tahun dihentikan oleh beliau, nanti ada tugas mulia di antaranya wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, sejak saat itulah beliau terus berdakwah, meninggalkan itu semua, dakwah selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Al-Madinah. Nah, jadi kembali ke sini, tidak aneh
Al-Abbas itu terkenal sebagai pebisnis, sehingga kami, kata Ka'ab bin Malik dan Al-Barra bil Ma'ruf, kami mengenal beliau itu yaqdumu alaina tajiron, sebagai seorang pebisnis. Karena bisnis mah kadit-kadit, kelebihan bisnis saya tak. Orang-orang berbisnis itu bisa kemana-mana, bisa melanglang buana, bisa ke mancanegara. Kelebihan para entrepreneur ya, para pebisnis memang kelebihannya di situ. Kami mengatakan, ya kami mengenal Al-Abbas. Dan kata orang tadi, orang Mekah, kalau kalian berdua masuk masjid, maka di situ akan ada seseorang yang sedang duduk bersama Al-Abbas. Jadi cirinya begitu. Jadi kalau kalian berdua nanti masuk ke sana, maka masuk ke masjid, maka akan mendapatkan di samping Al-Abbas itulah Muhammad. Itulah Rasulullah. Maka kami pun berdua masuk masjid, maka di situ ada Al-Abbas. Karena mereka kenal, sedang duduk bersama Rasulullah, bersama Rasul duduk. Fasallamna alaihima, maka kami berdua mengucapkan salam. Berarti kan sudah masuk Islam. Ka'ab bin Malik dengan Al-Barra bin Ma'rur. Ini di sini dulu kisahnya. Jadi kami mengucapkan salam kepada mereka berdua, kemudian kami duduk bersama dengan mereka. Lalu Rasul berkata kepada Al-Abbas, hal ta'rifu hadaini rajulaina ya Abbas? Wahai paman, apakah engkau tahu siapa dua laki-laki ini? Maka pamannya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, ya, ini dua orang dari Khazraj. Berarti sudah kenal ya? Ini dua orang dari Khazraj, sudah kenal. Dan itu dari Ansor. Ansor, karena nanti istilah Ansor. Hada Al-Barra bin Ma'rur, ini adalah Al-Barra bin Ma'rur. Jadi langsung saling kenal. Dia seorang laki-laki di antara kaumnya. Wahada Ka'ab bin Malik, dan ini Ka'ab bin Malik. Yang menjadi tidak lupa ucapan Rasul, kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan, fa wallahi ma'ansa qaula Rasulillah asyair. Demi Allah, kata beliau, aku tidak melupakan ucapan Rasul saat itu mengatakan ke saya, asyair, Anda tukang, Anda ahli syair. Apakah Anda ahli syair? Maka aku mengatakan, na'am, ya. Jadi apalun Nabi oke. Padahal Nabi kan belum bertemu. Tapi kata Ka'ab, wallahi tidak aku lupakan apa yang dikatakan Nabi ketika Nabi bertanya, asyairu, Anda seorang ahli syair? Tentunya dari wahyu ya. Karena Nabi kan tidak tahu siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik nanti terkenal ya di perang apa itu? Nanti ada kisahnya yang menarik. Dia itu merasa sempit ininya apa? Hidupnya itu. Nanti dikisahkan di kisah tertentu. Nah, baik singkat cerita, akhirnya kami pun keluar dari itu menuju melaksanakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah juga memberikan janji di Aqobah di Yaumut Tasyrik yang itu. Kemudian ketika beres melaksanakan ibadah haji di waktu malam, nah berarti di waktu malam baiat Aqobah kedua ini, di waktu malam kami pun mengikat janji bersama Nabi, tapi Nabi bersama dengan Abdullah bin Al-Abbas yang tadi. Dibarengi gitu. Untuk apa? Untuk menjaga. Kan dikhawatirkan ya. Al-Abbas sebagai pamannya ini orang asing datang ke sini berdua. Kemudian dibawa ke tempat tertentu kan tidak nyaman. Makanya Al-Abbas pasti mengikuti. Termasuk kami pun bersama dengan Abdullah bin Amr bin Hiram. Abu Jabir. Dari antara tuan-tuan kami. Panjang di sini ya. Kemudian kami pun di situ istirahat tidur di waktu malam itu. Dan kemudian di sini ya kita ringkaskan ketika pertemuan antara Rasul dengan orang-orang yang tadi yang sekitar 70 berapa? 73 ya. Nahnu salasun wa sab'una
kami ada 73. Fihim arba'una rajulan. Di antara mereka ada 40 orang yang senior lah gitu ya. 40 orang senior. Salasuna syaban, 30 pemuda. Jadi ada 40 orang senior, bapak-bapak. Ada 30 orang pemuda, ini semakin banyak kan jadi 70. Wa ma'an ana, dan bersama kami imro'atani, ada 2 perempuan, namanya Nusaibah bin Ka'ab, Ummu Umarah, Nusaibah bin Ka'ab, dan siapa di sini? Nusaibah bintu Ka'ab, Ummu Umarah, dan satu dari Bani Mazin bin Najjar, Asma, siapa? Asma bin Amr, Ummu Mani', salah seorang perempuan Bani Salimah. Itu pokoknya 2 orang. Jadi di sini jelaskan 40 orang laki-laki dewasa, 30 orang pemuda, 2 perempuan dan 1 perempuan lagi, jadi 73. Nah, di sini ketika bertemu di situ, yang di antara pertama kali yang berbicara adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Oh, di sini disebutkan semuanya ya. Di kitab Sirah Nabawiyah karya Sa'id bin Rashid Asy-Syabrami. 70 berapa? 3 ini dijelaskan semuanya. Tadi kan 70 ya. 73 plus 2 gitu. 73 laki-laki, bermula di Usaid bin Hudhair yang masuk Islam, Abul Haytham, Salamah, terus panjang di sini 70, tinggal dibacakannya. Termasuk Abdullah bin Rawahah. Ini yang terkenal juga ya, Abdullah bin Rawahah. Al-Bara bin Ma'un yang tadi. Kemudian yang lain-lainnya sebanyak 73 orang. Panjang di sini, ini lengkap. Kemudian nanti dari perempuan Nusaibah binti Ka'ab bin Amr dan Asma binti Amr bin Adi bin Bani. Ada 73 plus 2. Termasuk nanti masuk Islamnya Amr bin Al-Jamuh nanti ya. Baik, ini ditambahkan saja. Singkat ceritanya, akhirnya yang pertama kali berbicara dalam perkumpulan itu adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menjelaskan tentang kekhawatiran sebagai pertanggungjawaban dia terhadap Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, ya ma'syarul Khajraj, wahai orang-orang Khajraj. Jadi orang-orang Arab menamakan kelompok dari Ansor ini adalah Khajraj dan Aus. Wahai orang-orang Khajraj, inna Muhammadan minna. Ini masih di dalam kekuatan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai paman, sebagai uaknya dari Nabi. Bahwasanya Muhammad itu milik kami. Aitsu qad alimtum, sebagaimana kalian tahu. Dan kalian tahu juga kami melarang dia dari kaumnya. Dari apa yang dia seperti kalian lihat. Artinya kalian pun tahu bagaimana keadaan Nabi. Banyak yang menolak di orang-orang Arab. Di orang-orang Makkah saat itu. Jadi intinya singkat cerita bahwa dia itu ingin menegaskan bahwa ini adalah seorang Nabi. Dia adalah Muhammad dan di Makkah pun beliau itu dicari-cari gitu. Diintimidasi oleh orang-orang Arab saat itu. Maka akhirnya disepakatilah intinya. Disepakati. In kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadiluhu ba'dal khuruji bihi ilaikum faminal ana da'awuhu fa innahu fi izzin wa manaatin min qaumihi wa baladihi. Jadi intinya kalau kalian masuk Islam, bela dia gitu. Intinya begitu, memohon pembelaan. Maka Ka'ab bin Malik pun mengatakan begitu. Qad sami'na ma qulta. Aku pun sudah mendengar apa yang engkau katakan. Fatakallam ya Rasulullah. Karena yang diinginkan Rasul yang berbicara gitu. Maka berbicara wahai Rasulullah. Artinya Ka'ab bin Malik pun setelah mendengar pamannya yaitu Al-Abbas ingin menegaskan agar Nabi Muhammad selamat,
Ya, Ka'ab bin Malik juga mengatakan, ya kami sudah mendengar itu. Dan wahai Rasul berbicara, khud li nafsika fali rabbika ma ajabta. Maka Rasul singkat cerita berbicaralah kepada kami, fatala alainal Qur'an. Tuh, tetap ini ya kuncinya. Fatala alainal Qur'an. Maka beliau pun membacakan Al-Qur'an kepada kami. Inilah apa namanya? Wahyu. Dakwah Nabi itu terus. Kalau ada ayat Quran sampaikan, ayat Quran sampaikan, begitu. Membacakan Al-Qur'an. Yatlu alaihim ayatina, begitu. Jadi membacakan ayat-ayat kami. Wada'a ilallahi azza wa jalla, mengajak kepada jalan Allah azza wa jalla. Warabogha fil Islam, memberi motivasi atau menjadikan agar mereka masuk agar mereka cinta Islam. Maka kami pun fa'ajabna wa shaddaqna, kami membenarkan beliau, wa amanna bihi, kami mengimani beliau, warodi nabi maqala, dan kami ridho atas apa yang beliau katakan. Singkat cerita, 73 orang ini plus 2 perempuan itu, mereka semua siap untuk dibaiat. Lalu Rasul isi baiatnya ini yang terakhir. Kemudian Nabi bersabda, tubayi'uni, kalian berbaiatlah kepadaku, satu, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Yang pertama, beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan jangan musyrik, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, itu kan kemaksiatan ya. Kalau ini beda lagi. Ala sam'i wa ta'ah. Bahasa kita sami'na wa ta'na. Kalian mesti dengar, kalian mesti taat fin nasyat wal kasal. Kasal itu kaslan, malas. Lawan malas apa? Giat. Nasyat itu giat. Kalian mesti sami'na wa ata'na dalam keadaan giat, semangat, atau ketika malas tetap harus sami'na wa ata'na. Ini kan semakin kokoh. Baiat Aqobah kedua itu begitu, harus ala sam'i wa ta'ah fin nasyat wal kasal. Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Yang kedua, alan nafaqati, kalian wajib memberikan nafkah, infak, fil usri wal yusri, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah. Jadi yang pertama itu berarti sami'na wa ata'na, dengar taat dalam keadaan semangat atau malas. Kalau yang kedua, berinfaklah dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit. Oh, ini kan sudah mulai itu. Karena ada 73 orang itu ya, luar biasa. Yang ketiga lebih berat, alal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kalian harus amar ma'ruf nahi munkar. Beda lagi kan ya. Kalau tadi menahan diri kan, tidak berzina, tidak musyrik, tidak berzina, itu kan menahan diri kalau yang itu. Kalau sekarang beda lagi, alal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Jadi yang ketiga itu amar ma'ruf nahi munkar. Berat ya. Makanya tidak aneh nanti dicari tahu oleh orang-orang kafir Quraisy setelah mendengar bahwa di Aqobah itu ada pertemuan antara Nabi Al-Abbas dengan orang-orang Yathrib. Dicari nantinya. Dicari. Dan dihasut kembali oleh orang-orang Makkah itu. Bahkan ada katanya ada syaiton. Ada syaiton yang ingin menghapus atau ingin mengudar ini. Syaiton menjelma menjadi manusia, kemudian menghasut lagi orang-orang Yathrib agar jangan berbaiat dengan yang barusan. Karena kalian itu ditipu oleh Nabi Muhammad dan sebagainya, begitulah. Singkat cerita, ada kisah yang itu kan. Syaiton langsung dia berteriak setelah ini. Wallahu a'lam, memang ada di kisah-kisahnya. Ketiga ya. Jadi yang pertama, ala sam'i wa ta'ah fin nasyat wal kasal. Sami'na wa ta'ah. Yang kedua, ala nafaqah fil usri wal yusri.
Berinfaklah dalam keadaan senang dan susah. Ketiga, alal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Yang keempat, ala an taqulu fillahi la ya'khudukum fihi laumatu laim. Laumatu laim, celaan orang-orang yang mencela. Jadi jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mencela kalian. Tentang kalian berkata tentang Allah. Jangan kalian terpengaruh oleh celaannya mereka-mereka itu. Kalau dakwah saja gitu. Qulil haq walau kana muron. Dakwahlah yang benar walaupun pahit rasanya. Maksudnya jangan sampai terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencela. Pasti akan mencela nantinya. Akhirnya diciut, tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang keempat. Yang kelima, ala antan suruni. Wajib bagi kalian menolong aku. Nah, ini lebih khusus lagi kan? Ala antan suruni. Wajib bagi kalian untuk menolong aku. Idza qadimtu alaikum Yasrib. Oh, sudah ada kan? Bahasanya sudah ada. Apabila aku datang kepada kalian ke Yasrib. Kan ini hijrah nantinya. Jadi maksudnya kalian wajib menolong aku apabila aku nanti datang kepada kalian ke Yasrib. Jadi maksudnya tolong belalah aku. Bahkan di sini disebutkan fatamna'unani mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Jadi maksudnya belalah aku sebagaimana kalian membela diri sendiri, membela istri-istri kalian, membela anak-anak kalian. Jadi saling membela gitu. Antara satu sama lain, antara Rasul dengan itu, bela sebagaimana kalian bela diri, keluarga, istri dan anak. Kalau melakukan itu semua, walakumul jannah. Dan bagi kalian surga. Masya Allah, itu jelas ya. Dijelaskan dengan sangat jelas apa isi baiat Aqobah kedua. Kalau diperhatikan, isi baiat Aqobah kedua itu berarti komitmen ya. Komitmen untuk berdakwah. Komitmen untuk namanya apa? Bersiap-siap untuk mengajak yang lain. Kalau baiat Aqobah pertama hanya jangan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan diri mereka-mereka itu. Tapi setelah nanti Mus'ab bin Umair dakwah di Yasrib, mereka merasa rindu, 1 tahun kemudian melaksanakan ibadah haji, kemudian di situ ada baiat Aqobah kedua, nah isinya yang barusan. Ini komitmen mereka untuk siap berdakwah. Makanya kan tidak lama lagi di sini, nanti Nabi langsung hijrah. Ini yang hijrah beberapa orang dulu ya. Kenapa ada hijrah? Karena setelah itu di siang harinya, ini kan malam, di siang harinya orang Quraisy semakin marah. Karena mendengar kabar yang sebenar-benarnya bahwa memang ada orang-orang yang siap berbaiat. Terbayang 73 orang plus 2 perempuan yang tadi. Nah, yang pertama kali memegang tangan Nabi untuk berbaiat, inilah yang tadi disebutkan Al-Bara bin Ma'rur. Jadi yang pertama kali memegang Nabi itu kan baiat itu kan memegang Nabi tangan itu adalah Al-Bara. Jadi Al-Bara sudah mulai dia berbaiat. Maka Al-Bara mengatakan Al-Bara bin Ma'rur ya, bin Ma'rur. Karena ada Al-Bara yang lain, Al-Bara bin Azib kan ada. Al-Bara bin Ma'rur dia yang pertama kali ya. Bahkan ya Rasulullah, demi Allah, demi yang Allah mengutus engkau dengan benar, aku akan membelamu, membela betul-betul membela kepada Nabi. Kemudian Abul Haytham itu dijelaskan juga sama. Ya Rasulullah, inna bainana wa baina rijal yakni Yahudi wa inna qati'uha fahal asaita innahnu fa'alna dzalika thumma azharakallahu an tarji'a ila qaumika fatada'ana. Rasul Abul Haytham ada kekhawatiran. Di kami kan ada orang Yahudi, antara kami suka berperang. Apakah Anda tahu bahwa kami melakukan itu dan kami berjanji seperti yang tadi engkau sebutkan dalam perjanjian tadi. Lalu Allah memenangkannya
apakah Anda akan kembali lagi ke kaummu dan meninggalkan kami? Ini kekhawatiran Abul Haytham bin Tayyihan. Maka fatabassama Rasulullah, senyum Rasul. Jadi kan beda-beda ya. Kalau yang pertama kali langsung Al-Bara bin Ma'rur, langsung beliau berbaiat, pegang tangan Nabi. Kalau Abul Haytham itu ada kekhawatiran. Kan di kami ada orang Yahudi. Kalau nanti menang, apakah Anda kembali lagi ke Makkah? Meninggalkan kami, tapi Rasul tersenyum. Itulah Rasul ya, tabassama bahasa. Tabassama. Tabassama tersenyum tanpa terlihat gigi. Senyum. Jadi senyum teh, kumah senyum tanpa terlihat gigi. Itu tabassum. Kalau sudah terlihat gigi namanya dohik. Kamu mustawa ada ya? Kamu mustawa teh 3. 1 tabassum. Jadi tabassum senyum tapi gigi belum terlihat. Jadi biasanya si ini naik ke atas kan? Nah itu tabassum. Nabi tersenyum melihat Abul Haytham ini. Kalau dohik itu langsung kelihatan gigi. Dohik, tertawa, dohik itu kelihatannya tertawa. Haha itu. Tapi lamun hahaha, nah itu apa namanya? Istilahnya di atas dohik. Kohkoha. Kohkoha. Kalau kohkoha tertawa terbahak-bahak sehingga orang di luar pun mendengar tertawanya kita, itu kohkoha. Dan Nabi hanya 2 saja. 1 tabassum, 2 dohik. 1 tabassum, senyum, 2 dohik. Nah, yang kohkoha Nabi tidak pernah. Tapi orang mah banyaknya kohkoha ya. Kohkoha itu kalau bahasa Sunda apa? Cacala katakan. Nyakakak mah sekali-kali itu naon ini mah cacala katakan gitu. Nah, jadi itu kohkoha namanya. Pakai H. Kohkohatun. Jadi pertama tabassum, kedua dohik, ketiga kohkoha. Dan Nabi itu tabassum. Senyum melihat tadi gitu. Sembari Nabi bersabda, "Bali damu damu wal hadmu hadmu. Ana minkum antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum." Intinya darah-darah. Intinya aku akan bersama kalian, kalian bersama aku pun akan bersama kalian. Ingin menegaskan itu. Akhirnya singkat cerita semuanya setuju dengan dibaiat yang tadi, tidak ada yang tidak setuju. Termasuk yang tadi dari orang-orang yang disebutkan berapa? 73 orang itu. Jadi hadirin yang iman itu ya intinya. Intinya jadi Al-Bara bin Ma'rur, beliau yang pertama kali membaiat atau dibaiat Nabi, dan setelah itu baru baiat ke-70, baru ke orang 2 baiat yang keduanya. Kemana? Ke perempuan. Jadi beres laki-laki semuanya dibaiat. Nah, ketika beres semuanya itu, yang kedua Nabi berbaiat kepada 2 orang yang tadi, 2 perempuan yang tadi. Nusaibah tadi. Baya'al mar'ataini, membaiat 2 perempuan yang tadi. Tapi kaulan min ghairi musafaha. Hanya diucapkan saja tanpa musafaha ya. Tanpa bersalaman, karena baiat kan salaman. Karena itu menunjukkan sudah sepakat deal. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yusafihun nisa. Tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Nah, ini kebiasaan Nabi. Jadi kalau Nabi itu tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Wa inna ma kana ya'khudhu 'alaihinna fa idza aqrarna qala idhhabna faqad bayatukunna. Hanya disebutkan saja. Sudah disepakati, lalu Nabi mengatakan idhabna, silahkan kalian pergi. Faqad bayatukunna, aku sudah membaiat kalian. Nah itu ya, yang namanya dari baiat. Di sini ada tambahan yang tadi kita jelaskan, yang syaiton itu ingin merusak atas perjanjian itu, yang dikenal kata Nabi azabul aqobah. Azabul aqobah bahasanya. Azabul aqobah itu syaitan. Hada azabul aqobah. Hada ibnu Azyab. Ini adalah syaitan aqobah. Azab, namanya azab. Azab pakai hamzah. Azab. Ismu syaitonin. Kana bil aqobah.
di kitab An-Nihayah. Ibnu Athir berarti ya, kitab Ibnu Athir. Kata Nabi, hadza azabul aqabah. Itu si Azab, nama syaitan. Ada Ibnu Azyab, ini putranya Azyab. Jadi ada nama-nama syaitan. Isma, ai adu wallah, dengarkanlah wahai musuh Allah. Ama wallahi la afroghanna lak. Jadi intinya Nabi jangan sampai mereka terpengaruh oleh godaan syaitan. Dan ini dinyatakan oleh Ka'ab bin Malik yang tadi melihat gitu. Ada syaitan yang akan menghancurkan perjanjian itu, namanya azab al-aqabah. Hadirin wa iman, demikian kajian di malam hari ini. Alhamdulillah ya, bai'atul aqabah kedua, intinya seperti tadi dijelaskan. Ada bai'atul aqabah pertama, nanti dakwahnya Mus'ab bin Umair, nanti bai'ah aqabah kedua, nah setelah itu baru hijrah. Tentunya sebelum hijrah kita akan tahu dulu apa kekhususannya namanya Al-Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib. Kenapa Allah memerintahkan Nabi hijrah ke Madinah ke itu, tidak ke yang lain-lainnya. Tentu aja ada khosoisnya, ada kespesialannya kenapa harus hijrah ke sana. Kita akan bahas di situ dan kita juga akan bahas tentang hijrahnya para sahabat. Karena sebelum Rasul, sahabat dulu yang hijrah ke Yathrib. Baik, cukup sampai di situ. Alhamdulillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.